Manusia berkekuatan super ternyata tidak hanya ada di film Marvel saja, melainkan mereka hidup di antara kita, dan mungkin saja salah satu dari mereka adalah orang yang kita sering temui setiap hari tanpa kita sadari. Manusia dengan kemampuan spesial ini mungkin tidak berkeliaran dengan memakai kostum yang aneh serta memerangi kejahatan di jalan-jalan, tetapi banyak di antara mereka yang telah membuat kagum banyak orang dengan keunikan yang mereka miliki. Selamat datang di Kawan Pintar. Hari ini kita akan melihat orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia normal, sehingga tidak ada salahnya apabila kita menyebut mereka sebagai manusia super di dunia nyata. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kawan Pintar. Berikut ini adalah kisah 8 manusia super di dunia nyata. Nomor 8. Sakinat Kanapieva, The Super Granny. Wanita asal Rusia berumur 76 tahun ini sekilas terlihat seperti seorang nenek yang biasa-biasa saja. Tetapi saat kita menyaksikan langsung kekuatan yang dimiliki oleh nenek ini, maka kita semua akan langsung dibuat terkagum-kagum dan tidak mempercayai penglihatan kita. Sakinat Kanapieva berasal dari desa kecil bernama Sultan Yangiurt di Dagestan, Rusia. Dan nenek perkasa ini mampu membengkokkan berbagai benda dari besi, merobek buku telepon yang super tebal, dan mematahkan tapal kuda menjadi 2 bagian dengan tangan kosong. Pada saat dia masih berusia 10 tahun, Sakinat menyadari kalau dia bukan wanita yang biasa-biasa saja. Karena waktu itu, dia sanggup memindahkan sebuah kotak besar berisi gandum seberat 320 kg. Berat itu setara dengan berat badan 4 orang dewasa. Nomor 7. Wim Hof, The Iceman. Kutub Utara memang terkenal dengan cuaca dingin yang sangat ekstrim dan tidak semua orang dapat bertahan hidup di sana kalau tidak memiliki mental dan fisik yang kuat. Tetapi di dunia ini ternyata ada satu orang yang telah berhasil menaklukkan keganasan dari Kutub Utara, yaitu seorang atlet berkebangsaan Belanda yang bernama Wim Hof atau juga dikenal dengan julukan The Iceman. Wim Hof telah mencatat rekor dunia dengan melakukan lari maraton tanpa alas kaki di Kutub Utara. Dan jangan membayangkan dia berlari dengan pakaian tebal yang lengkap. Melainkan Wim Hof berlari maraton di Kutub Utara pada suhu minus 29 derajat Celcius dengan bertelanjang dada dan memakai celana pendek saja. Selain berlari maraton di Kutub Utara, dia juga berhasil mencatat rekor berendam di dalam es selama 1 jam 44 menit pada tahun 2007, sebuah aksi yang bisa menyebabkan hipotermia bahkan kematian bagi kebanyakan orang. Lalu apa ya rahasia The Iceman ini? Dalam blog pribadinya, Wim Hof membagikan salah satu metode yang dipakainya, yaitu dengan melakukan meditasi kuno yang biasa dilakukan oleh biksu di Tibet yang disebut dengan Tumo. Dengan cara itu, dia bisa mengatur suhu tubuhnya sedemikian rupa sehingga dapat membuat tubuh tetap hangat meskipun berada di tempat yang sangat dingin. Nomor 6. Dean Karnazes, The Ultra Marathon Man. Dean Karnazes adalah pemegang rekor dunia sebagai orang yang mengikuti pertandingan maraton terbanyak secara berturut-turut, yaitu 5 kali pertandingan maraton dalam waktu 50 hari. Dan dia bisa berlari selama 3 hari 3 malam tanpa henti dan tidak mengalami kram sedikit pun. Biasanya saat kita sedang berolahraga, tubuh kita akan mengubah glukosa menjadi energi yang kemudian menghasilkan asam laktat sebagai cadangan energi di dalam otot-otot kita. Apabila asam laktat ini bertambah banyak, maka tubuh kita akan mengirimkan sinyal berupa kram ataupun juga rasa lelah supaya kita segera mengistirahatkan tubuh kita. Tetapi uniknya pada kasus Dean Karnazes, tubuh dia tidak menerima sinyal-sinyal kelelahan tersebut, sehingga menyebabkan dia untuk dapat terus berlari non-stop dan berhasil melalui segala macam pertandingan maraton yang paling berat di dunia ini. Salah satu pertandingan yang pernah dia ikuti adalah berlari di Kutub Selatan dengan suhu minus 25 derajat Celcius dan juga maraton yang menempuh jarak lebih dari 160 km selama 3 hari tanpa beristirahat sedikit pun. Saat diwawancarai oleh situs berita Guardian, Karnazes mengakui bahwa setelah 3 hari berlari memang dia merasakan sedikit ngantuk, tetapi bukan kelelahan otot. Dan hebatnya lagi, dia bisa melakukan apa yang disebut dengan sleep running, yaitu keadaan di mana dia bisa tertidur pada saat dia sedang berlari. Nomor 5. Alain Robert, Spider-Man asal Perancis. Alain Robert layak mendapatkan julukan sebagai Spider-Man dunia nyata karena keberaniannya untuk memanjat bangunan-bangunan tertinggi di dunia, mulai dari Menara Eiffel di Paris sampai Gedung Empire State di New York, Amerika Serikat. Dan luar biasanya, dia selalu menggunakan tangan kosong untuk memanjat semua bangunan tinggi itu tanpa bantuan tali ataupun alat bantu lainnya yang biasa digunakan oleh pemanjat profesional. Aksi berbahaya ini seringkali menyebabkan dia harus berurusan dengan pihak berwajib dan tidak sedikit juga berakhir dengan penahanan. Karena itu dia seringkali harus bermain kucing-kucingan dengan pihak berwajib setiap kali melaksanakan aksinya tersebut.
Biasanya dia akan mulai bersiap-siap memanjat gedung saat fajar mulai menyingsing. Tetapi saat dia sudah menyelesaikan aksinya, pihak berwajib sudah siap menyambutnya. Selama karirnya sebagai pemanjat gedung pencakar langit profesional, Spider-Man asal Prancis ini telah berhasil menaklukkan lebih dari 100 bangunan di seluruh dunia. Dan di usianya sudah menginjak 57 tahun ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk pensiun. Nomor 4. Herbert Nietzsche, the deepest man on earth. Pria berusia 50 tahun asal Austria ini adalah pemegang rekor dunia di dalam olahraga yang bernama free diving. Free diving adalah jenis olahraga menyelam yang sangat berbahaya, di mana penyelam akan diturunkan ke dalam air sedalam mungkin, tanpa batas dan tanpa bantuan alat pernafasan. Saking berbahayanya, olahraga ekstrim ini ternyata telah banyak merenggut jiwa para penyelam. Herbert sendiri telah merebut beberapa kali juara dunia di olahraga ini, dan memegang rekor dunia sebagai penyelam terdalam dengan kedalaman 214 meter di tahun 2007. Di tahun 2012, dia bahkan mampu menyelam lebih dalam lagi, yaitu mencapai kedalaman 253 meter di dekat Santorini, Yunani. Kedalaman ini sama dengan ketinggian gedung pencakar langit dengan 70 lantai. Tetapi aksinya kali ini hampir saja merenggut nyawanya, karena ketika dia ingin mulai kembali ke permukaan, dia mengalami apa yang disebut dengan nitrogen narkosis, yaitu kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan yang sangat tinggi. Penyelam lalu diturunkan untuk menyelamatkannya yang telah pingsan di dalam lautan. Ia kemudian segera dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter dan harus berada di ruangan ICU selama berhari-hari karena koma yang dideritanya. Setelah sadar dari komanya, ia juga mengalami sulit berbicara dan juga hilang ingatan. Dia kesulitan merangkai kata-kata dan orang menjadi sulit untuk memahami apa yang dia coba katakan. Tetapi perjuangan kerasnya dalam menjalani fisioterapi telah membuat dirinya sembuh sehingga dia dapat kembali menyelam. Meskipun dia masih mengalami masalah koordinasi dan gerakan, dia masih menyelam karena menyukai olahraga ini. Dia mengatakan bahwa saat menyelam, dirinya merasa bebas. Nomor 3, Kevin Richardson, the Lion Whisperer. Pria asal Afrika Selatan ini adalah seorang ahli hewan yang telah bertahun-tahun mempelajari perilaku serta kebutuhan hewan-hewan buas yang ada di Afrika seperti singa dan juga hyena. Kevin menghabiskan waktunya untuk mempelajari zoologi atau ilmu hewan di sebuah universitas di Johannesburg, Afrika Selatan. Dan sekarang sepertinya tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat memahami pikiran seekor singa selain daripada Kevin. Sehingga di tahun 2007, sebuah majalah asal Inggris memberikan dia julukan The Lion Whisperer. Dan julukan itu melekat pada diri Kevin hingga hari ini. Persahabatannya dengan kucing besar telah banyak mengundang rasa kagum orang di seluruh dunia. Kevin telah merasakan tidur dan makan bersama singa, leopard, dan juga hyena. Tetapi dia lebih memilih singa di antara semua hewan-hewan itu. Ikatan dekatnya dengan singa tentu bukanlah suatu hubungan yang dia dapat secara instan, melainkan sebuah hubungan yang dia telah pupuk semenjak singa-singa itu masih kecil. Insting dasar setiap manusia saat melihat seekor singa besar pasti akan menyuruh kita untuk berlari sejauh mungkin. Tapi Kevin malah bertindak sebaliknya dan menjalin sebuah persahabatan yang hanya dapat membuat kita menatap dengan kagum dari kejauhan. Nomor 2, Rebecca Sharrock, wanita dengan daya ingat super. Guys, apakah kamu bisa mengingat hari ulang tahun pertamamu? Atau mengingat saat pertama kali kamu melihat ibumu sewaktu kamu masih bayi? Rata-rata orang yang kita kenal pasti akan mengatakan tidak ingat. Tetapi wanita asal Brisbane, Australia yang bernama Rebecca Sharrock dikabarkan dapat mengingat kembali setiap detil dalam kehidupannya, bahkan semenjak dia masih bayi. Kemampuan mengingat yang luar biasa ini disebabkan oleh sebuah kondisi unik yang disebut dengan Highly Superior Autobiographical Memory, sehingga Rebecca tidak dapat melupakan apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Sebuah jurnal medis menyebutkan kalau di dunia ini hanya terdapat sekitar 60 orang yang memiliki kondisi unik ini. Rebecca yang saat ini telah berusia 27 tahun, mampu mengingat kembali setiap momen di dalam kehidupannya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Misalnya saja dia masih bisa mengingat mimpi-mimpi yang pernah dia dapatkan saat masih berusia 18 bulan. Dia juga masih bisa mengingat dengan jelas hari ulang tahun pertamanya. Dan kalau itu belum cukup hebat, dia juga masih mengingat saat dia difoto di dalam sebuah mobil pada saat dia masih berusia 12 hari setelah kelahirannya. Rebecca bahkan bisa mengingat kembali setiap teks yang dia pernah baca di semua buku keluaran Harry Potter. Kemampuan super untuk mengingat ini bisa membuat Rebecca kembali merenungkan semua kenangan indah yang pernah terjadi di dalam kehidupannya kapanpun dia mau. Akan tetapi, kenangan pahit pun akan terus menghantui hidupnya dan dia tidak akan bisa melupakan semuanya itu sekeras apapun dia berusaha. Nomor 1, Lauren Cornacki, The Wonder Woman.
Seorang wanita muda berusia 23 tahun asal Virginia yang bernama Lauren Kornacki telah berhasil menarik perhatian dunia saat dia secara tiba-tiba mendapatkan kekuatan super untuk mengangkat sebuah mobil yang menimpa ayahnya saat ayahnya sedang berada di bawah mobil untuk mengganti ban mobilnya yang pecah. Cerita ini berawal ketika Lauren ingin meminjam mobil ayahnya untuk bepergian keluar. Tapi pada saat dia mencari ayahnya, Lauren tidak bisa menemukan di mana ayahnya berada. Kemudian dia kembali ke dalam rumah dan bertanya kepada ibunya mengenai keberadaan ayahnya. Namun ibunya saat itu pun tidak tahu di mana ayah Lauren berada. Dan saat Lauren kembali mencari keluar rumah, betapa terkejutnya dia melihat ayahnya telah tertindih di bawah mobil. Alat pendongkrak yang ayahnya gunakan untuk mengganti ban mobil yang bocor itu ternyata selip, sehingga mobil itu jatuh menimpa ayahnya yang sedang dalam posisi terlentang. Saat itu pun ayahnya telah pingsan tak sadarkan diri. Melihat kejadian ini, Lauren tidak berpikir dua kali dan langsung mengambil kuda-kuda untuk mengangkat mobil yang menimpa ayahnya. Dan dia sepertinya lupa kalau yang dia coba angkat adalah sebuah mobil seberat 1 ton lebih. Tetapi luar biasanya mobil itu kemudian perlahan-lahan mulai terangkat. Lalu dia mengubah posisi mobil itu supaya dapat mengeluarkan ayahnya dari kolong mobil. Saat ayahnya telah berhasil dikeluarkan dari kolong mobil, Lauren segera melakukan CPR atau pompa jantung untuk kembali menyadarkan ayahnya. Untungnya saja ayah Lauren kembali sadar dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat sehingga nyawanya tertolong. Sampai sekarang orang masih bertanya-tanya bagaimana cara dia bisa mengangkat mobil seberat 1 ton. Tetapi banyak teori yang mengatakan kalau manusia dalam keadaan yang terjepit atau terdesak biasanya akan dapat melakukan hal-hal di luar kewajaran. Superman dan Wonder Woman memang hanya ada di dunia fiksi, tetapi kamu juga bisa menjadi Superman dan Wonder Woman di dalam keluargamu masing-masing. Karena setiap orang bisa memiliki sifat dan karakter yang sama dengan semua pahlawan super di film Marvel ataupun DC, yaitu hormat kepada orang tua, suka menolong yang lemah dan juga mencintai kebenaran. Jadilah versi yang terbaik dari dirimu sendiri, karena dengan begitu kamu akan menjadi manusia super yang sesungguhnya. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kawan Pintar. Sampai jumpa di Kawan Pintar selanjutnya. Salam!